Alkitab tadi. Karena saya sudah siapkan koper saya, Alkitab saya ada di koper besar. Iya. 7, 8, 9, 10. Sebenarnya saya sudah ke Eropa. Tapi mau bicara Tuhan, saya harus khotbah di sini. Amin. Yes. Rancangan Tuhan itu ajaib. Kalau nggak batal ke Eropa ya nggak jadi lah. Saya bacakan ayat ganjil, nanti kita baca ayat terakhirnya rame-rame. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8 sampai dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat yang ke-9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sama-sama. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata dalam tubuh kami. Amin. Luar biasa. Jadi judul khutbah ini membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Dan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus membawa kematian Kristus dalam tubuhnya. Yesus mati untuk kita semua. Tetapi di ayat ini membawa pesan khusus supaya masing-masing kita sudah tidak memikirkan apa-apa, membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Ketika kita makin radikal mencintai Yesus, mereka pun makin keras menekan kita. Tetapi itu memang harus terjadi semuanya, supaya kamu tahu aku penolongmu, supaya aku tahu aku mencintai kamu semua. Amin. 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 Jangan ada bilang jemaat, oh itu hamba Tuhan itu karena sering pakai motor butut. Dia terikat dengan kutuk kemiskinan. Hati-hati mulutmu ya. Ingat, dengarkan. Sekaya apapun hamba Tuhan, tapi dia sombong dengan kekayaannya, dia jahat di mata Tuhan. Yes. Semiskin apapun hamba Tuhan, tetapi dia iri hati karena kemiskinannya, dia juga jahat di mata Tuhan. Yes. Melayani Tuhan bukan karena kaya dan miskin. Melayani Tuhan adalah memberikan yang terbaik, karena semuanya adalah milik Dia, bukan milik kita. Amin. Maka dikatakan kelimpahan yang ada dalam hidup saya ini bukan karena kekuatan saya, tapi dari Allah, dari sumber segala sesuatu yang memberikan sehingga kita hari ini boleh bernapas kemurahan Tuhan. Amin. Dengan ada, bahkan Paulus memperingatkan kepada Timotius, jangan ada orang yang menganggap dirimu rendah karena kamu muda, tapi jadi teladan dalam segala hal. Jadi teladan dalam segala hal. Baru saya sadar ya, firman Tuhan ini luar biasa. Alkitab ini mempercepat orang dewasa. Supaya jadi muda itu dia harus jadi tampil teladan bagi banyak orang dalam pelatihan, dalam pengajaran, dalam pendidikan, dalam kasihmu, dalam apapun yang kamu miliki. Kita harus menjadi teladan. Amin. Amin. Tampilkan PowerPoint saya. Saya kesaksian dulu. Ya, banyak kesaksian lah khotbah kali ini. Nama saya Saifuddin Ibrahim, orang Bima, lahir di Bima. Enggak pernah nyangka jadi orang Kristen. Luar biasa itu. Begitu saya masuk Kristen itu, wah, luar biasa di kitab suci ini. Mengubah seluruh bangunan hidup saya. Saya tinggalkan Islam, saya tinggalkan.
Ini kitab suci yang membuat bangsa-bangsa yang mayoritas muslim miskin. Bangsa-bangsa yang mayoritas muslim itu susah hidupnya. Bodohnya minta ampun. Menjadi kampret semuanya. Bangsa kampret. Sekarang lagi bukan kampret lagi, kadrun, kadal gurun. Haleluya. Orang Bima itu muslim semua. Kalau ada Kristen pendatang, gereja nggak bisa ditambah-tambah di sana. Sudah. Katolik mau bangun sekolah nggak boleh. Nggak boleh. Itu orang Bima itu. Kadrun, kadal gurun. Bangsa kadrun. Dari kecil saya sudah belajar Al-Quran. Orang Bima itu harus hafal juz amma sebelum tamat SD. Ya, saya harus hafal juz amma itu. Ibu saya guru Al-Quran di rumah itu. Kalau nggak ngaji sehari habislah hidup saya. Sama mama ini galaknya minta ampun. Dia buka Al-Quran, saya hanya melihat muka dia. Hafal. Amma yatasaaluna lin naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna alam najril ardha mihada wal jibala autada. Kalau salah gebrak meja. Wah, ini hafalan saya kemana larinya tadi? Sambungannya bagaimana gitu. Baca lagi Quranmu. Saya baca lagi Quran. Sudah mak, sudah hafal. Nah, sini. Hafal ulang lagi. 2,5 jam baru selesai itu. 37 surat harus dihafal di luar kepala. 2,5 jam. Kalau sudah selesai baru dia peluk saya. Dia elus punggung saya. Wah, bahagianya luar biasa. Itulah wanita paling galak di dunia yang pernah saya kenal. Tapi kalau nggak ada ibu kayak begitu, nggak jadi orang saya, Pak. Benar itu. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang benar, ibu yang galak. Kalau bapak masih bisa saya bohongin. Tapi ibu ini ampun. Nggak bisa lari kemana-mana. Ini jam segini kamu kemana? Ini pelajaran ini mana? Gurumu mana gurumu? Gitu. Akhirnya kadang-kadang 1 jam saya tulis 2 tanggal. Karena saya sering bolos juga. Pengakuan dosa. Syukur punya ibu. Sebelum tamat SD, saya baca Injil. Mama saya tahu. Kalau ada ayat-ayat yang menggugah perasaan saya baca dengan keras. Dia datang dari belakang, baca apa? Ini mah, ini kitab suci yang orang Kristen, nanti kamu masuk Kristen. Saya bilang sama mama saya, nggak mungkin saya masuk Kristen, mas. Saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Alkitab itu ditarik sama dia, disembunyikan. Kemudian SD, SMP, SMA tamat, dapat beasiswa dari Muhammadiyah, kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama. Semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha saya pelajari. Selesai kuliah, waktu kuliah itu 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta masuk Islam, debat, KO. KO pendetanya. 3 hari 3 malam debat dengan saya, kalah dia. Pendeta kampung gitu. Islam itu jorok dan kumuh. Benar pendeta, tapi harus garisbawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam orangnya. Kaget dia. Nggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Nyindir. Orang Kristen masuk gereja kan pakai sepatu semua. Udah beda kan? Orang masuk masjid sendal lepas, orang masuk gereja sepatu pakai. Kalau ditaruh di bawah dicuri orang.
Itu pendeta memperhatikan saya. Pak pendeta, sebelum orang bertemu dengan Tuhan, dia cuci tangan dulu supaya tangannya berbuat baik, kumur-kumur, bicara yang benar, wajah berseri-seri, kepala berpikir dingin, telinga dengar firman, kaki supaya berjalan di atas jalan kebenaran. Pendeta itu langsung masuk kamar mandi, ambil air seember, diguyur seluruh tubuhnya, keluar bahasa kuyup Musifudin. Sekarang saya sudah jadi orang Islam, katanya. Menggigil dia. Bukan begitu caranya pendeta. Terus bagaimana? Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana. Dilakukannya. Seminggu kemudian dia ke KUA, syahadat di sana. Sebulan kemudian syukuran, pendeta masuk Islam. Saya diberikan 1 setelan jas karena saya yang khutbah. Pendeta masuk Islam. Setahun kemudian meninggal dunia. Coba kalau dia tahu bahwa orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi orang Kristen. Inilah pendeta sesat yang disesatkan orang sesat. Dan orang sesat itu telah menerima kebenaran dalam Yesus. Enggak bisa direkayasa bagaimana saya jadi orang Kristen. Bahkan saya jadi orang Kristen radikal. Saya nggak peduli. Saya harus menginjil. Saya Indonesia untuk Kristus. Amin. Nggak ada urusannya dengan kehidupan makan minum, ini nggak ada urusan lagi. Saya sudah menikmati kehidupan manusia yang dicari, berkat yang dicari orang. Saya tinggalkan semua karena Yesus. Yesus itu harta terindah. Amin. Luar biasa. Kayaknya orang bilang saya gila. Gila apa? Kakek lo yang gila. Saya jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Gua dibilang gila. Radikal. Ini memang harus radikal. Amin. Makin radikal orang Kristen, makin damai dunia. Amin. Tapi makin radikal kadrun, makin hancur dunia. Tahu kadrun nggak Pak? Kadal gurun. Itu istilah yang sedang saya pakai minggu-minggu ini di Facebook saya. Kadrun, kadal gurun. Kalau yang berteman dengan saya itu tadi pagi saya pakam kadal gurun, lalu difoto, saya bikin lagi status baru, kadrun. Haleluya. Saya tidak peduli lagi dengan kehidupan saya, kemanusiaan saya. Saya hanyalah anjing mati di hadapan mereka. Mereka mau tangkap saya, tangkaplah. Nama Yesus yang terkenal. Amin. Makin ramai. Setelah selesai kuliah, saya mengajar di Jepara. Langsung saya diangkat jadi kepala SMA Muhammadiyah. Masih bujangan. Jadi itu nasib saya cepat. Nggak pernah bayar SPP Pak. Saya nggak tahu cara bayar SPP Pak. Dari kecil dapat beasiswa terus. Nggak pernah tahu cara bayar SPP. Itu kemurahan Tuhan bagi saya. Makanya saya ini nggak pernah takut dengan siapapun. Nggak pernah bayar SPP, semuanya gampang, urusan gampang. Selesai kuliah, diangkat jadi kepala SMA. Loh, kan cepat sekali. Siang mengajar, malam dakwah. Siang mengajar, malam dakwah. Dakwah itu menginjil. Suatu malam saya dakwah di satu kampung, lewat di depan mata saya seorang gadis berbaju merah. Saya tanya kepada yang jemput, Pak, itu masih gadis ya? Masih, bisa diatur? Nggak bisa. 3 hari kemudian saya lamar. Next. Lahirlah 3 anak laki semua. Yang baju putih saya kasih nama Fikri Khomeini, yang baju biru saya kasih nama Saddam Hussein, yang baju merah saya kasih nama Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama begitu? Saya nggak suka dengan orang Kristen, karena memang itu perintah kitab suci saya. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Nah loh, kitab suci itu boleh membunuh orang kafir di mana saja kamu jumpai mereka. Kalau yang cuma pakai jilbab tuh nggak ngerti ayat ini. Namanya juga kampret.
Kencing kepalanya sendiri. Kepalanya sendiri dikencingin. Nggak tahu ayat ini. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Boleh bunuh orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, orang Kristen itu harus dihabisin. Saya cuma menginjil orang masuk penjara. Lucu. Tapi nggak saya lawan, biar saya masuk penjara dulu. Haleluya. Selesai saya mengajar di Jepara, saya langsung next, saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Pesantren ini luas lahannya 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Sehari masak beras itu 5 ton, sayur 5 ton, buah-buahan 5 ton, tempe 2 ton, ikan 2 ton, makanan di sana ton-tonan. Oh, saya harus meninggalkan itu. Saya tinggalkan. Next, November 2008, 2006 saya didatangi The Gideons International, yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia. Hari itu saya terima 1.400 Alkitab. Orang yang saya terima Alkitab itu saya panggil ayah. Saya panggil ayah Chinese Cirebon. Di rumah dialah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya waktu saya terima itu mirip logo Alkitab yang saya baca waktu kecil. Nah, ini saya kepala humas pesantren itu. Dari 800 guru saya kepala humas. Guru Al-Quran, sejarah Islam, bla bla bla, bahasa Arab, bahasa Kadrun. Saya menguasai bahasa Kadrun. Di samping bahasa Indonesia, bahasa kedua saya bahasa Kadrun. Kadrun. Haleluya. Ini saksi masih hidup. Ini ayah rohani ini sudah 5 tahun yang lalu duluan meninggalkan saya. Ini umur 41 tahun. Kemudian saya telepon beliau ketika kerusuhan Mei 98, kacau semua Jakarta. Kemudian ditambah lagi dengan bom Bali 2002. Saya sudah gak suka lagi disebut Islam. Nggak suka, benci. Oh, pokoknya saya nggak suka lagi. Saya harus tinggalkan Islam. Islam ini yang menghancurkan. Sekarang Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda, Iran, Irak kacau semua, Yaman, aduh hancur semuanya. 2017 kemarin 200.000 Yaman mati di bom tetangganya sendiri Arab, pakai uang haji. Tapi berita Arab di sini nggak boleh ditampilkan karena makin beratnya persaingan antara pendeta Saifuddin Ibrahim dengan mereka. Ini persaingan berat ini di tingkat atas itu tingkat panas hati. Sampai Menteri Agama kemarin itu, agama yang dulu. Oh yang si Lukman. Ini saya dicekal, nggak boleh khutbah di mana-mana. Apa nggak boleh ceramah kalau ada kaitannya dengan Kementerian Agama, nggak boleh katanya saya bawa. Padahal orang pada pingin ketemu saya, yang Islam dengan yang Kristen juga kepingin ketemu saya. Amin. Saya bisa putar otaknya. Langsung saya geserin otaknya, bergeser. Untung aja lehernya gak geser, cuma otak doang. Haleluya. Nah, 4 Maret 2006 saya telepon orang ini, ayah rohani ini, saya mau masuk Kristen. Dia bingung. Saya mau hanya suami istri ini yang tahu saya masuk Kristen. Buka pintu rumah,
18 orang hamba Tuhan disiapkan. Mati aku ketahuan orang jadi orang Kristen. Duduk. Ditanya macam-macam. Saya ini nggak suka ditanya macam-macam. Saya ini pimpinan guru galak. Galak minta ampun. Pokoknya yang nggak disiplin, udah habis lah itu guru, saya usir. Guru itu harus disiplin, bukan diselipin, disiplin. 5 menit nggak masuk kelas, ketika bel itu guru itu saya panggil. Selesai mengajar saya panggil. Kenapa terlambat 5 menit? Saya omelin. Harus tepat waktu. Makanya saya datang sini juga tepat waktu. 30 menit sebelum acara mulai saya sudah parkir di depan gereja tadi. Pak Gembala baru datang. Saya datang dengan ini tim buser. Ini jadi sopir saya kalau Sabtu Minggu. Ini bos besar ini. Cuman penampilan doang. Macem-macem dihabisin sama dia. Dia kipasin, topinya itu bisa orang roboh 10 orang. Nah, di rumah beliau lah saya terima Yesus. Dia ditanya macam-macam. Hampir gagal saya terima hari itu, terima Yesus karena saya ditanya. Ada satu pertanyaan yang membuat saya hampir marah. Mereka bertanya, apakah agama yang membuat orang selamat dan masuk surga? Loh, ini jawabannya bagaimana ya? Kalau benar, jawaban saya syukur. Kalau salah, saya ditolak jadi orang Kristen. Langsung saya bilang, Pak, saya ini orang bodoh, tuntun saya terima Yesus. Sudah, tidak usah nanya macam-macam. Ya, nggak nanya lagi. Gitu. Rupanya bisa digertak mereka. Saya baru tahu mereka hamba Tuhan itu setelah jauh setelah itu. Dalam hati saya 18 orang ini apa hebatnya dari saya? Gua kan kepala humas. Kepala humas itu tukang cari duit. Ketemu bupati orang kaya, UUD, ujung-ujung duit. Pesantren ini sudah masuk 3,5 triliun uang masuk di dalamnya. Ini namanya kipas-kipas duit itu biasa, Pak. Kalau bupati cuma kasih 5 juta, saya buka di depan matanya. Mesti kasih cek gitu. Jangan kasih amplop tebal kayak begitu. Saya buka di depannya, Pak, ini bukan sumbangan ini, Mak. Terus berapa, Pak? Ya terserah Bapak. Jangan segini. 5 juta itu uang tusuk gigi saya. Aneh. Dia kasih, dia tulis 25 juta. Boleh nggak segini? Boleh. Kalau boleh tambah lagi, Pak. Saya pernah lobby bupati paling kaya ini artinya kabupaten yang paling kaya. Setelah Tenggarong ada lagi di Bengkalis, itu kabupaten nomor 2 terkaya di Indonesia hasil minyak. Itu saya lobby, dia kasih 6.000 hektar tanah. Tapi awalnya dia datang, Pak, kami keputusan kami memberikan 2.000 hektar untuk pesantren Zaitun. Menurut Bapak cukup nggak? Lah menurut Bapak cukup nggak? Gitu. Dia balik lagi kasih 6.000 hektar. Itu lobbynya cara lobby begitu. Jangan bilang cukup dikasih cuma 2.000 hektar. Pak, menurut Bapak cukup nggak? Balikin ke dia. Kita tanya balik. Dapat 6.000 hektar dengan 27 M. Dia masuk penjara, saya tetap di dalam. Itu dia masuk penjara gara-gara saya itu. Dia nggak bisa mempertanggungjawabkan 27 miliar gitu. Rasain loh. Saya dapat kantongan cukup 6.000 hektar. Bagus lah. Mungkin itu gara-gara dosa zaman dulu saya masuk penjara juga. Tapi tidak ada kaitannya. Haleluya.
kursi hamba-hamba Tuhan, ada hamba Tuhan dari Semarang. Di kesempatan itu dia berdiri doa tumpang tangan kepada saya. Mari kita doa tutup mata. Saya nggak biasa doa tutup mata, saya buka tutup. Amin. Begitu amin, mereka menangis. Saya perhatikan mereka, air matanya mengalir semua gara-gara saya terima Yesus hari itu. Kok bisa-bisanya nangis gitu. Kemudian mereka bertanya lagi, bagaimana perasaan Anda setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya katakan kepada mereka, kalau ada satu hal yang membuat Anda bahagia seumur hidup Anda, ini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Nangis lagi juga. Saya nggak biasa nangis kecuali nonton film India. Saudara-saudara, setelah itu setelah saya terima Yesus, mereka takut juga rupanya mereka. Kemudian mereka memberikan saya secari kertas materai Rp6.000 untuk membuat pernyataan, dan saya menulis 4 alinea. Alinea keempat saya menulis, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mereka membaca, tidak ada alasan kita menolak orang ini. Dan akhirnya saudara-saudara, itulah hari pertama saya terima Yesus, dan cinta mula-mula yang tidak pernah lepas dari hidup saya. Sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya memuliakan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari pertama itu saya tinggalkan rumah ini, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan jabatan kehormatan. Saya punya sekretaris 2, Pak. Sopir itu 2. Harus melayani saya kemana-mana. Dulu saya senang Panther Touring. Tapi nggak keluar lagi itu Panther Touring itu. Lalu saya kalau ada Panther Touring, saya mau beli yang baru. Karena itu kenang-kenangan saya dulu sebagai kepala humas itu. Kemana-mana saya pakai Panther Touring. Nah, saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh manusia, saya tinggalkan semuanya karena Yesus Kristus. Dan saya hidup di dalam Yesus, saya tetap melayani Dia, memberikan seluruh sisa hidup ini untuk memuliakan Dia. Indonesia bagi Kristus. Next, ini asramanya. Itu kita bangun 12 asrama. Satu asrama itu untuk 1.700 murid, gitu. Karena nanti murid nanti akan 150.000 murid. Next, itu satu asrama namanya Next. Nah, itu gedung pendidikan, di sana ada hotel, di sana ada kandang sapi, kandang domba. Kita pelihara 1.500 sapi, 2.000 domba, 2.000 kambing. Ayam susah dihitung, Pak. 1, lari lagi ke sana, 2. Gimana gitu kan ayam? Yang terikat saja yang bisa sebagai kepala humas itu memang luar biasa. Saya diserang dari mana-mana. Ada majalah-majalah nggak boleh masuk ke pesantren itu. Kalau mana kartu wartawan kamu? Nggak boleh kamu masuk. Karena wartawan radikal, nggak boleh. Ada beberapa majalah radikal di Indonesia nggak boleh masuk ke pesantren itu. Next, haleluya. Ini apa namanya? Mama 3 orang itu Jepara, turunan Belanda. Yang ini nih saya dapat jodoh. Saya menikah 2000. Kok tulisan 2019 itu? Ini harus saya menikah 2014, Juni 2014. Ini saya sudah jadi selama 10 tahun jaringan penginjilan saya sudah di mana-mana, di pulau-pulau sudah ada semua.
Ini jaringan penginjilan dari Bangka membawa seorang cewek ketemu di Mall Kelapa 2, Mangga 2 Square. Loh, kok yang dibawa cewek, mata sipit. Langsung saya injilin, Pak. Ngaku Muslim. Nah, ini Cina sesat. Biasanya kalau nggak ke kelenteng, ya ke gereja. Ini ke masjid. Aneh ini. Langsung saya putar otaknya. Hari itu juga diangkat tangan terima Yesus. Jadi menginjil nggak boleh lama, nggak boleh lama. Kalau cewek ngomong, kamu senang di dunia di poligami, nanti di akhirat kamu di poligami dengan 72 bidadari. Mau? Enggak. Ya udah, angkat tangan terima Yesus. Saya titipkan 2 gereja di Pasar Baru sana, dengan di apa gitu, 2 gereja. Pagi gembalanya ibu-ibu, sore gembalanya bapak-bapak. Pak Trisna Wahyudi. Nah, itu gembala dia yang sore hari. Tumbuh. Saya ikut pelatihan apa-apa. Lama-lama dia suka sama saya. Nih, aduh, apa kata orang kalau saya menikah dengan dia? Umur jauh beda, Pak. Baru tamat SMA. Ceritanya begitu. Loh. Dia suka sama saya, akhirnya saya panggil kakak saya di Bima untuk lamar orang tuanya di Bangka. Saya berharap ditolak sama bapaknya. Saya berharap ditolak. Itu ibu kita ketemu di Wiro Sableng kemarin itu. Ya, nah itu dia itu. Terbang ke Bangka, saya sampaikan kepada bapaknya, maksud saya adalah melamar. Saya berharap ditolak, Pak. Karena banyak yang suka sama saya juga, Pak. Yeah. Biasa duren. Duda keren. Ada cewek bisa mengirim 20 juta, 30 juta sebulan, Pak. Iyalah, untuk KKR nanti kan. Otak saya nggak ada yang lain kecuali cinta Yesus gitu. Setelah saya sampaikan maksud saya datang ke Bangka itu, melamar dia, diterima sama bapaknya. Waduh, rencana saya gagal ini. Tapi hanya menyenangkan anak rohani. Lamar dia, diterima sama bapaknya. Setelah diterima, bapaknya nangis. Kenapa nangis? Iya, masa menantu lebih tua dari mertua? Tuaan saya daripada mertua. Sungguh gak enak hati, Pak. Sampai keluar dari Bangka ke sini itu saya putar otak bagaimana supaya gagal. Nggak bisa juga gagal, Pak. Saya sudah menghindar begini cara saya menghindar. Aduh, tetap aja jodoh, tetap jodoh. Ya udahlah, apa boleh buat, menikah lah. Menikah, lahirlah anak ini, saya kasih nama Goldemer. Saya kasih nama Perdana Menteri Israel yang paling ditakuti seluruh Arab. Seluruh negara Arab takut dengan Goldemer. Itu sebabnya saya kasih nama itu. Galaknya minta ampun. Biar kakak-kakaknya juga takut sama dia. Jadi dia punya panglima perang matanya satu, Moshe Dayan. Dia panggil Moshe Dayan, sini, ini bangsa pilihan. Jangan sampai bangsa ini punah, karena seluruh dunia ini mau menghancurkan bangsa Yahudi ini. Hanya modal 35.000 tentara. Waktu berdirinya ini negara Yahudi. Sementara Yahudi di mana-mana berserakan di mana-mana. Bagaimana mengumpulkan kembali Yahudi ini bersatu di negara Israel? Modal tentara 35.000. Walaupun Bapak Surgawi sudah berjanji, aku yang berperang, kamu diam saja. Tetapi bangsa ini jangan sampai tentara satu pun jangan mati.
Ingat baik-baik Mose Dayak. 1 Yahudi mati, 1000 Arab mati. Apa kata Mose Dayak? Siap mau 5 kali peperangan Yahudi dengan Arab, selalu Yahudi menang. Perang kemerdekaan Yahudi menang. Perang Yom Kippur menang. Perang rebut dataran tinggi Golan menang. Dan ada perang 6 hari. Presiden Syria dengan Mesir teleponan. Belum ada video call zaman itu. Telepon mutar begini nih. Teleponan, di tengah jalan diganti suara. Diganti pesannya. Kalau ada pesawat terbang rendah, itu pesawat kiriman saya. Kembali lagi ke Syria. Kalau ada pesawat terbang rendah, itu pesawat kiriman saya. Padahal itu pesawat Yahudi. Kirim pesawat ke Mesir, seluruh pesawat tempur Mesir hancur di landasan. Syria hancur di landasan. Yordan hancur di landasan. Hanya tipu-tipu. Perang hanya 6 hari. Di bawah panglima mata 1. Kalau matanya 2, 3 hari. Ya iya. Makanya saya kagum dengan Golda Meir itu dan Mose Dayak. Waktu itu masih muslim saya. Tapi saya kagum dengan Mose Dayak ini otak cerdas sekali. Tapi kalau memang sudah jadi orang Kristen, baca Alkitab itu bikin cerdas otak. Amin. Saya ini tambah pintar karena masuk Kristen. Kalau tetap jadi kadal gurun, tetap aja bodoh. Haleluya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Next. Aduh, mestinya harus ditaruh di bawah ini. Saya penginjilan di penjara. Ini Amrozi, bukan Ali Imran bom Bali. Ini foto ini pernah viral di seluruh waktu saya masuk di penjara, itu viral. Dia mengganggu saya injilin, nggak mau terima Yesus, saya tetap injilin, tapi dia ganggu orang-orang yang saya injili. Apa benar kamu sudah dibaptis? Katanya. Bagaimana jawabannya? Saya sudah kasih tahu jawabannya semua kepada orang yang sudah saya baptis. Kalau ditanya begitu, apa benar kamu sudah dibaptis? Ayo coba dijawab. Kalau kamu dari Muslim masuk Kristen gitu. Benar nggak dia sudah dibaptis kamu? Ini Amrozi tanya. Ya masuk sudah benar kamu sudah dibaptis. Gimana jawabannya? Jawabnya begini. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Terus Ali Imran bilang, iya nggak kenapa sih. Di sini 18 Muslim terima Yesus. Lama kalau saya kesaksian tentang penjara. Terus ini tadi Golda Meir lahir. Jadi saya ditangkap ketika dia dalam perut 8 bulan. 1 bulan saya dapat penjara, dia keluar. Nah ini lebih nangis nih. Hanya bisa memegang dia di luar, di balik tali besi. Nasib. Katakanlah itu nasib. Tapi ya Tuhan punya rencana semua. Untuk apa ditangis? Saya nggak pernah sedih, saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah menyesal sedikit. Tuhan itu ajaib. Engkau yang memanggil aku yang siap untuk melakukan apapun tugas sebagai pencinta Yesus. Nggak pernah. Yesaya 42 ayat 2 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saya ini adalah manusia pilihan Tuhan. Aminnya kurang. Amin. Yes. Ikuti kata-kata saya. Saya manusia pilihan Tuhan. Saya manusia pilihan Tuhan. Sekali lagi. Saya manusia pilihan Tuhan. Manusia pilihan Tuhan harus mengucapkan kata-kata terpilih. Manusia pilihan Tuhan harus makan minum terpilih. Manusia pilihan Tuhan harus melakukan perbuatan-perbuatan terpilih. Amin. Amin. Jadi kalau ada nasi goreng paling enak, itu buatan orang Kristen. Etos kerja terbaik. Apapun langkah-langkahnya, itu yang terbaik. Latih anak dan keluarga kita adalah orang bagus semuanya. Katakan amin. Amin. Kalau gitu, nggak lama lagi kita menangkan Indonesia. Amin. Sebelum datanya Kristen dan Islam, mayoritas Buddha Hindu. Oleh 9 Wali Songo, sekarang mayoritas Muslim. Sekarang Islam hancur, nggak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Sisa negara Islam tinggal Malaysia, Indonesia. Nah, bagaimana kita ini menjadi warga kelas top? Yes. Orang-orang gereja yang bagus. Amin. Amin. Mereka bilang 2 juta Muslim tiap tahun masuk Kristen. Ya. Berarti 2035 kita sudah 50-50. Dan ini kalau sama-sama berani menginjil mereka. Makanya ada itu kasusnya. Takut Pak, hari ini orang Kristen nginjilin orang Islam. Memang takut Pak. Tapi saya yang bikin berani mereka. Jujur takut Pak. Saya mengadakan ini camp penginjil sejati nanti 25, 26, 27 November ini. 3 hari 3 malam. Bagaimana memberitakan Injil di kalangan saudara sepupu kita. Ya 500.000 hanya untuk makan doang. Ya. 3 hari 3 malam. Nanti Pak Abraham ikut ya. Ikut. Kasihkan ke Pak Abraham. Nih, kasihkan 1. Bapak harus ikut. Bapak bilang takut. Kalau Bapak nggak datang berarti Bapak juga takut. Haleluya. Nah, ini orang-orang Kristen yang saya latih, saya didik jadi penginjil. Jadi napi-napi karena narkoba, saya cuci otaknya. Dengan narkoba kalian berani mati, goblok, minta ampun. Sekarang waktunya, sekarang ubah. Kalau kamu mati di penjara ini gara-gara menginjil, digebukin orang, pasti masuk surga, masih surga. Daripada lu mati gara-gara narkoba, lu neraka. Berani semua. Di Polda 18 Muslim terima Yesus, saya dimasukin lagi ke penjara pemuda kelas 2 yang Bapak sering layani itu. Saya dimasukin di situ. Ngeri. Saya masuk pertama. Dibully habis. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini, iya Pak. Ini YouTube Bapak. Iya Pak. Ini masih sipit. Kenapa Bapak menghina Nabi Muhammad? Enggak Bapak, enggak. Padahal emang enggak. Siapa yang menghina yang sudah hina? Enggak.
Apa menghina yang sudah hilang? Ditelanjangin saya. Suruh jalan jongkok, pakai kolor. Dijemur 3 jam. Dijambak. Ditendang. Digebukin. Diriku nikmatilah ini. Yesus tidak pernah berhutang. Yesus tidak pernah berhutang. Engkau ajaib dalam hidup saya. Digundulin. Coba lagi gambarnya. Itu saya digundulin. Itu baru satu digundulin, saya khotbah di depan napi. Gaya napi. Digundulin. Tidak ada satu blok pun mau terima saya, Saifuddin Ibrahim, penista agama. Saya dimasukkan ke Celticus. Untuk 12 orang diisi 35 orang. Kalau barisan ini tidur, ini duduk. Kalau ini tidur, ini duduk, bolak-balik. Ada yang sudah ubanan, udah tuaan dari saya, tidur di belakang saya. Sore ngobrol, pagi udah kaku, Pak. Udah dibawa keluar. Besok lagi kaku, 1 orang lagi. Susah tidur, tidur himpitan. Yang muda yang kuat. 3 orang meninggal. Nggak ngomong matinya. Bilang kayak saya mau meninggal gitu. Tiba-tiba rupanya begitu orang mati. Tuhan, aku bangga disebut Paulus akhir zaman. Tapi janganlah mati kayak Paulus zaman itu dalam penjara. Istri saya setelah transfer uang ke rekening itu, saya bebas. 15 juta di transfer. Wah, selamat. Saya masuk di kamar itu, orang-orang preman-preman datang ke saya, ancam, mati loh. Mati. Yang di kamar, kepala kamarnya, ancam saya juga. Ini nih, si Ajis. Dia sudah membunuh 3 orang. Lu yang keempat. Jadilah kehendakmu, Bapak. Mati-matilah. Seminggu kemudian saya banyak dibesuk hamba Tuhan. Kiri kanan amplop tebal. Uangnya banyak sekali. Padahal saya hanya makan nasi kucing. Putar otak bagaimana saya terkenal di penjara itu, bagaimana Yesus bisa dikenal lewat saya. Beli 4 kardus Indomie tiap minggu. Napi-napi yang kelaparan datang, Pak Pendeta minta Indomie. Kasih. Makan tuh Indomie Yesus. Terkenallah Saifuddin Ibrahim, penista agama ini lebih baik daripada imam masjid kita. Terkenal Saifuddin Ibrahim. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita. 60 muslim terima Yesus. Saya pilih 2 orang pengawal, orang Bima. Orang Bima itu walaupun badannya kecil, nyalinya besar. Orang-orang yang ngancam saya tunjukin satu-satu. Itu ngancam saya, dia datang. Kamu ngancam ayah saya ya? Bisa mati kamu. Bisa mati. Itu orang Bima itu begitu. Ya kasih sekedarnya saja. Mamon. Pakai mamon untuk persahabatan. Luar biasa. Saya latih 30 orang mentor. Saya pilih 8 mentor. 8 mentor saya pilih. Bagaimana berdoa?
bagaimana baca Alkitab, bagaimana bla bla bla. 1 jam mengajar 30.000 rupiah. Ada yang bisa ngajar 3 jam. Nggak boleh banyak-banyak, kamu nanti habis uang saya. Yang belajar 1 jam belajar 20.000 rupiah. Wih, terkenal lagi pendeta Saifuddin Ibrahim kaya raya. Padahal itu uang Tuhan semuanya. Saya nggak perlu dengan yang begitu-begitu. Saudara-saudara, singkat cerita, marah pejabat ini. Saya harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Aduh Tuhan, kesusahan apa lagi yang saya nikmati ini? Kok mau dipindahkan ke Nusa Kambangan? Tapi saya berdoa, Tuhan jangan sampai begitu Tuhan. Kalau bercanda itu ya biasa-biasa saja. Tuhan itu, ya, saya rasa kayak Tuhan ini serius tapi kayaknya bercanda. Kawin dengan anak perempuan, aduh, bagaimana itu? Tapi saya nikmatin semua. Dimasukin penjara lagi sama Tuhan ini. Ini apa maksudnya Tuhan? Akhirnya saya dipindahkan ke penjara kelas 1 di dewasa, kelas dewasa. Penjara kelas 2. Oh itu habis lagi saya itu. Nggak boleh menginjil, saya diawasin. Saya dibilang begini-begini, ditakutin. Oh bolehlah kamu takutin saya ini. Tuhan Yesus selalu mendampingi saya selama saya jadi orang Kristen. Saya nggak pernah takut Pak. Akhirnya di penjara itu saya latih 50 orang. Saya pilih 15 orang tim penginjil masuk ke sel-sel. Jadi saya nggak nginjil langsung, masuk ke sel-sel. 120 Muslim terima Yesus. Uangnya saya dinaikin lagi. Ada pendeta kaya raya. Makanan, minuman, pakaian saya dia tanggung. Berarti uang kantong saya utuh hanya untuk nginjil. Saya divonis 4 tahun, dituntut 5 tahun karena saya menistakan agama. Apa jahatnya saya daripada kitab suci itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama, tapi dipakai untuk menjerat minoritas. Saya belum ngomong, saya diam. Saya menulis 5 buku dalam penjara. Belum saya edit. Saya cari waktu untuk mengedit buku-buku itu. Nanti kalau buku itu saya terbitkan, itu terbuka semua rahasia penjara di dalam. Bagaimana peredaran narkoba dalam penjara. Itu semuanya luar biasa. Itu dari polisi juga, itu narkoba itu dari polisi dimasukin. Jaringannya luar biasa. Makanya nggak bisa berhenti narkoba itu. Susah. Ya orang-orang itu juga. Haleluya. Dan bebas memakai narkoba dalam penjara. Ini D8, saya D9. D9 ini konser tiap malam kecuali malam minggu. Konsernya tapi di sebelah itu apotek. Apotek itu tempat narkoba dipakai. Jadi setiap hari mereka pakai narkoba bebas. Di penjara pemuda itu ada 6 apotek. Apotek yang paling ramai itu yang dekat kamar saya, sel saya. Saya tiap hari komsel, mulai dari jam 8 sampai jam 10. Komsel terus. Ada 2 muslim dalam kamar itu sudah bisa bawa firman muslim. Saya latih. Kamu nggak usah masuk Islam, nggak usah masuk Kristen, tetap aja. Tapi kelakuanmu nanti berubah. Seperti Yesus Kristus. Sampai begitu saya kasih kemudahan gitu. Saya suruh baptis nggak mau. Tapi firman jalan terus kepada dia. 2 orang muslim bisa bawa firman. Saya latih. Haleluya. Ini base camp saya
Ini 2 orang pengusaha, saya latih semuanya. Ini sudah bebas, ini masih dalam penjara. Pak Arifin, Timotius Arifin datang besok saya, doain saya. Ini saya masih dalam penjara ini. Pak Gilbert, haleluya, dari jauh, haleluya. Tanya apa kabar? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dia yang nangis. Saya mah biasa saja. Memang sudah Tuhan rancang begitu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya harus begitu. Next. Itu saya baptis orang terus. Kenapa saya memilih Kristus? Buku ini sudah viral sekali. Ini buku sudah luar biasa. Banyak Muslim terima Yesus. Cetak ulang sudah bestsellers. Buku yang kedua saya tulis next. Dialog dengan Saddam Hussein. 40 macam kekacauan ajaran kampret yang tidak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku ini, saya masuk Islam lagi. Nggak bisa dijawab. Saya didatangi oleh seorang pejabat merayu saya waktu baru saya di BAP. Dia pejabat polisi. Dia merayu saya supaya masuk Islam lagi, syahadat. Ya saya nggak mau lah. Saya sudah jadi pendeta. Yang mentahbiskan pendeta saya Yesus, Pak. Kalau Bapak masih ditahbiskan sama pendeta lain, saya Yesus Kristus. Nanti kalau dibilang orang kamu pendeta liar, biarin saja. Masa bodoh. Haleluya. Apa urusannya dengan jabatan di dunia ini? Saya gak perlu, Pak. Bagaimana jiwa terima Yesus. Amen. Yes. Saya gak pernah lapar, Tuhan kasih makan. Amen. Buku yang ketiga, Dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim melawan insan bom pemerintah. Coba itu YouTube-nya tadi. Ada suaranya nggak itu? Halo? Ada suaranya? Ya. Coba tampilkan Ustadz ketakutan. Kalau Ustadz Somad takut dengan salib. Kalau Ustadz ini takut dengan buku. Ini Majelis Ulama Indonesia ini ketakutannya. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Al-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar di telanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Jika wanita, bila nafsu, Keraskan lagi. nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Nah, orang yang masuk sama kami setelah baca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak, diterima Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad, sudah. Beliau punya anak 3, beliau orang 5. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah, luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mukallaf hijrah di Kelten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 89 menikah dengan 3 orang laki-laki. 98-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara. 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok. 98-26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. 2002 kuliah sastra Arab. 2002 kuliah jurusan komunikasi UT. 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo.
Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Sampai sekarang dia dosen Islamologi dan bahasa. Lanjutkan tadi, larikan duluan, tinggal sedikit. Oke, sudah. Sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang ada dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Orang ini. Saya di sini. Sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang satu di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim akan muncul, tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini. Bagaimana kita bedah begini, mengerikan sekali. Kalau kok bisa anak-anak hadir Pak, suami, anak-anak ibu, mahasiswa, mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku di tengah malam. Kajian terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, pasti bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak dijamin. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan? Padahal pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah, bahwa bentuk surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmat. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible tua. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia. Sekarang populer Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional. Karena sudah mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia, Singapura, dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak pertemukan di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Karena dia habis mempunyai dari sisi bahasa Arabnya semua. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menurut Rasulullah budak nafsu. Emang? Bahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, mengerikan. Ya Bu, nih beliau dulu. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu bisa satu tempat dijawab Pak. Di
itu dia pakai bahasa Arab itu Al-Quran itu sangat fasih sekali. Karena dia memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk murtad. Bahkan mengatakan tolong Pak kembali ke Islam, bertobatlah Pak katanya. Sudah? Ya, sudah. Sudah, berarti ngomong kamu. Saya nggak ada urusan dengan majelis ulama. Saya tidak ada urusannya dengan departemen-departemen. Urusan saya mempertanggungjawabkan nama Yesus. Amin. Selama-lamanya dalam hidup saya. Meninjil terus. Pokoknya tiap hari meninjil. Next, buku yang keempat saya tulis lagi. Tahun ketiga, saya sudah melihat suatu saat saya dipenjarakan. Saya sudah melihat dipenjarakan. Tapi kapan saya nggak tahu. Saya kira buku tadi, wah, saya ditangkap nih. belum juga. Next, saya menulis buku. Hai anak-anakku bertobatlah. Kemudian saya menulis buku yang kelima. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Onta Arab banyak. Belum tersebar. 5 polisi datang nangkap saya. Ya sudah, malam itu saya di BAP. Di BAP tanya macam-macam, saya jawab macam-macam. Nggak ada pedulinya, hidup saya sudah selesai. Nama Yesus, hanya nama Yesus. Amin. Amin. Saya nggak kenal dia. Saya sudah bilang sama istri saya tidak bisa mencintai wanita manapun di muka bumi ini. Tapi kalau kamu cinta Yesus, kita boleh menikah. Itu syarat. Syaratnya cinta Yesus. Nikah gitu. Ini ada poin ini. Ditinggalkan istrinya gara-gara ikut Yesus. Sini. 2 menit. Salam. Nama saya Ferry Setiawan, saya dari Banten. Banten, orang tua saya tentara, mama saya Chinese. Masa kecil saya liar sekali. Baju apa aja biar kita cobain. Ya, untuk mempersingkat waktunya saya singkat aja kesaksian saya. Kalau saya bersaksi nggak cukup. Tahun 2014 saya terima Yesus gara-gara kakak saya sakit. Setelah itu istri saya nggak terima, saya digugat cerai, anak saya dibawa kabur ke Lampung, anak saya sekolah di Notre Dame di Puri situ, semuanya di situ dibawa kabur 2. Langsung saya digugat cerai. Saya menderita sekali, sangat menderita. Pas 2014 saya ketemu Pak Saifuddin juga, dia banyak menguatkan saya. Saya waktu di Muslim saya rajin puasa, saya coba puasa 40 hari. 40 hari tujuannya apa? Saya pengen istri saya terima Yesus, ternyata nggak dipilih. 1 tahun di Lampung, dipindahin ke Cimahi 1 tahun, Tuhan kembalikan dengan caranya Tuhan. Istri saya ketangkap basah, lagi suasananya yang tidak baik. Ketangkap basah dengan anak saya dan saya bawa ke polisi jam 3 pagi. Tapi saya berdoa. Anak saya sakit disembuhkan, tumor kelenjar getah bening. Banyak mujizat yang saya alami. Saya lebih bersyukur lagi anak saya 1 bulan yang lalu yang cowok itu yang dibawa kabur sekarang udah SMA kelas 1, saya kembalikan lagi sekolah Notre Dame. Waktu dibawa lari kelas 5, maminya tahu, Ferdi, mami kecewa sama kamu. Tolong kalau mami mati, jangan lihat jasad mami. Ya kalau orang udah mati dia nggak tahu. Anak saya cukup bijaksana, mami aku sudah besar, aku punya pilihan. Aku banyak mengalami mujizat, tumor aku sembuh,
ketergantungan obat selama 2 tahun karena anak saya pernah jatuh ininya bolong. 1 tahun kemudian kejang-kejang. Dokter nyatakan 2 tahun tidak boleh lebih dari setengah 6 pagi, setengah 6 sore minum obat. Tapi setelah saya tahu, Yardi kenapa kamu nggak beli obat, nggak minum obat, tapi udah beli 2 botol. Aku sudah mengambil putusan, apa? Aku tidak mau minum obat karena ada Tuhan Yesus. Udah 2 tahun, anak saya nggak pernah kambuh. Jadi tolong Mami, aku minta maaf sama Mami karena aku punya pilihan. Aku ikut Yesus bukan karena papi. Dan 3 anak saya itu 2 sudah dibaptis, 3-tiganya nggak pernah saya suruh masuk Kristen, tidak pernah. Saya cuma doa puasa. Memang saya kuat puasa 40 hari, saya puasa 40 hari. Terakhir saya coba 100 hari. Pagi nge-gym, siang puasa, buka jam 7 malam, nggak makan nggak minum. Terima kasih kebesaran Tuhan. Haleluya. Udah banyak. Ada lagi? Next. Itu istri saya menulis buku Jiwaku Terpanggil Membela dan Mendampingi Pejuang Kristus. Dia menulis 2 buku. Next lagi. Ini ada 2 buku. Dia nulis 2 buku ini. Dia juga terkenal. Dia akhirnya dibawa ke Amerika, diundang ke Amerika karena dia menulis buku. Bukan itu sayang, bukan itu semuanya. Bukan kita mencari nama kita terkenal. Yesus yang harus dikenal. Tidak ada yang lain. Nama kita bisa hilang, tetapi Yesus yang kita sembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Filipi 1 ayat 12. Banyak hamba Tuhan yang datang waktu itu dan saya melatih 2 orang ini luar biasa. Dia memenangkan 80 muslim lagi di penjara yang lama itu, ya yang baru itu. Kemudian yang di Selawi, dipindahkan Selawi, dia memenangkan banyak jiwa juga. Jadi di penjara itu kan dipindah-pindahin, gitu. Pindahin penjara ini, penjara itu, gitu. Nah orang-orang yang sudah terima Yesus itu dia bisa menginjil lagi di dalam penjara. Dan saya masih support mereka. Saya kasih uang untuk pelayanan di dalam penjara. Istri saya beli baju tulisannya di depannya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di belakang saya sudah terima Yesus. Kamu kapan? Itu dipakai seluruh penjara. Itu nggak usah ngomong, orang baca saja. Itu luar biasa. Kerjasama yang bagus sekali. Saya membuat kaos-kaos tulisan Yesus semuanya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi selama ini banyak sekali orang Islam masuk penjara gara-gara menginjil. Di mana-mana. Bahkan ada yang dibunuh di Semarang, ada yang dibunuh masuk penjara juga. Ini jangan menganggap bahwa mereka itu karena radikal. Tidak ada urusan radikal atau tidak berhikmat, tidak tulus seperti merpati dan sebagainya. Gak usah menilai yang begitu. Semua itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Ayat 13. Next. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ada lagi ini penista agama, satu lagi di Cipinang. Saya sudah kirim tim saya untuk jenguk dia karena penistaan agama. Jadi memang undang-undang ini dibuat untuk pasal karet bagi orang minoritas. Padahal Al-Quran menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa la yadinuna bidinil haqq minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam.
Siapa mereka? Minal ladzina utul kitab, yaitu orang yang diberi Alkitab. Coba yang bawa Alkitab diangkat, angkat Alkitab. Sudah. Yang ngangkat Alkitab tadi boleh dibunuh menurut saya. Untung saja saya tak bawa. Selamatlah saya. Haleluya. Ini kitab suci apa? Boleh membunuh orang karena beda agama. Itu sebabnya saya lawan habis. 2020 nanti saya lawan habis. Saya tetap mengeluarkan YouTube khutbah-khutbah. Masa bodoh. Hidup ini adalah kesempatan buka mulut. Karena mukjizat ada di mulut. Amin. Amin. 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Tepuk tangan. Luar biasa di Paulus. Bahwa suatu saat banyak orang yang dipenjara karena Kristus. Persis seperti Paulus. Amin. Saya dibilang Paulus akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 10. Ini terakhir. Ini nanti buku ini tanyakan kepada ini tim saya ini. Harganya berapa? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, kata Paulus kepada Timotius, cara hidupku. Nggak usah takut untuk menginjil. Jadi Paulus ini 2 kali keliling dunia memberitakan Injil, ketemu orang kecil, orang besar, pejabat-pejabat, gubernur, bupati, dia kenal semuanya. Banyak yang terima Yesus. Kalau saya lama-lama di penjara kemarin itu, wah goncang itu penjara itu. Ngeri Pak, saya ngomong itu, kalau saya sudah berdaya Pak, nggak kelihatan saya itu napi, pakaiannya necis. Baru semua, sepatu dari atas ke bawah, baru semua. Menjamin pendeta besar yang jaminin saya. Uangnya nggak ada habisnya itu pendeta itu Pak. Heran saya, bagi-bagi dong. Tapi saya nggak pernah minta, dikasih terima. Dan jangan minta-minta. Cara hidupku, pendirianku, imbangku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Paulus sangat tekun. 13 surat yang ditulis, separuhnya itu ditulis dalam penjara. Dan dia di penjara di bawah tanah. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Maka pledoi saya itu nggak ada bela diri. Bapak cari di YouTube pledoi pembelaan diri Saifuddin Ibrahim. Saya hanya ngomong Injil. Nggak ada ngomong pribadi saya. Bela diri untuk apa? Paulus diancam hukuman mati. Hanya karena nama Yesus. Nah, apa lagi hidup saya? Sudah selesai. Amin. Amin. Next. Tadi bukan ayat tadi. Ayat 11. Jadi ayat 10, 11, 12. 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripada itu. Paulus ngomong pada waktu itu, jarak antara kita dengan Paulus sudah 2000 tahun. Dan kata ini tetap relevan ketika kita tetap mengikuti Yesus menjadi pemberita firman. Hidup di tengah serigala. Amin. Makanya jangan takut, nggak usah takut. Hidup ini hanya sebentar. 12.
memahami setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Cukup khotbah saya, kesaksian saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Boleh masih ada waktu sedikit ya? Video tadi, video. Pemain musik sini naik semua. Bos, ini bos, bukunya bos. Bapak jangan main pergi saja Pak. Itu bos besar, jangan diomelin. Haleluya.